Oke, halo semuanya. Sebelum kita mulai pembahasan tentang coordination system, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan mengenai eh, coordination system. Nah, ini Mister ambil materinya dari apa ya? Dari internet karena Mister mau menjelaskan apa itu coordination system secara general. Karena kalau misalkan kita langsung lompat ke buku, kayak banyak banget, menurut Mister ya, ada banyak banget istilah-istilah yang kayaknya untuk kalian masih harus dijelasin dulu gitu. Nah, ini Mister akan coba menjelaskan mulai dari dasar-dasar mengenai coordination and response. Oke, jadi pertama, nervous system itu ada komponensnya. Nah, jadi kan kalau coordination system, sistem koordinasi itu nanti consist of two system ya. Ada satu nervous system atau sistem saraf dan satu lagi endocrine system atau sistem hormon ya. Jadi ada sistem saraf sama sistem hormon. Nanti akan kita bahas dua-duanya di sini. Intinya coordination system itu adalah sistem yang nanti berfungsi untuk merespons terhadap stimulus. Ya. Nah, ini ya. Sebentar kita sebelum kita bahas ke struktur dari nervous system tadi, kita coba lihat dulu. Sebenarnya coordination system itu adalah sistem that enables humans to react to their surroundings and coordinate their behavior. Jadi nanti kita akan melibatkan stimulus sama yang satu lagi namanya response. Stimulus itu artinya adalah changes in the environment, while response itu adalah the effect produced caused by the changes in the environment. Jadi cause and effect gitu ya. Penyebabnya adalah adanya stimulus, perubahan pada lingkungan, nanti itu akan menyebabkan terjadinya reaksi di dalam tubuh kita untuk mm, menghadapi perubahan tersebut. Nah, itu fungsi dari coordination system. Bisa melalui sistem saraf, bisa melalui sistem hormon. Nanti akan kita jelaskan juga apa aja perbedaan dari sistem saraf dan sistem hormon. Nah, kita balik ke sistem saraf. Sistem saraf itu nanti akan dibagi menjadi beberapa komponen. Dimulai dulu dari sistem saraf itu nanti akan dibagi menjadi central nervous system, sistem saraf pusat, dan peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu meliputi brain and spinal cord, sumsum tulang belakang dan juga otak, ya. Jadi, central nervous system ini adalah pusat relay dari informasi. Semua informasi yang akan kita terima pasti akan diarahkan ke central nervous system dulu sebelum kita akan bertindak atau sebelum kita akan memberikan respons terhadap stimulus. While peripheral nervous system atau sistem saraf tepi itu nanti akan dibagi menjadi motor neurons dan sensory neurons. Ya, kita mulai dari yang paling awam kita dengar ya, sensory neurons, sensor. Sensor itu kan mendeteksi adanya perubahan kan. Berarti tugas dari sensory neurons itu adalah mendeteksi adanya perubahan di environment atau kita sebut sebagai tadi stimulus. Sensory neurons will detect stimulus in the environment or will detect stimulus. Then it will be transmitted into the central nervous system. Setelah informasi tentang stimulus atau perubahan tentang lingkungan tadi ditangkap oleh sensory disalurkan oleh sensory neurons menuju ke central nervous system, bakal diolah nih di sini. Respons apa yang akan kita berikan terhadap stimulus tersebut, ya kan? Berarti nanti bisa ke brain or spinal cord. Setelah diolah di brain and spinal cord, bakal dikasihkan jawabannya, oke, kita akan melakukan ini. Nah, atau kita akan memberikan respons ini. Nah, respons informasi tentang respons tersebut nanti akan dibawa oleh motor neurons dari central nervous system, berarti bisa dari otak ataupun dari sumsum tulang belakang, ke organ-organ efektor atau organ-organ yang bakal mengeksekusi respon tersebut. Ya, contohnya apa? Misalkan Mister mau kasih contoh, dia nanti juga akan ada contoh sih. Cuma Mister mau kasih gambaran. Misal kita kena cahaya lampu mobil yang sangat terang di depan mata kita.
Nah, berarti kan changes in the environment-nya adalah dalam bentuk high light intensity kan. Nah, light intensity yang tinggi tadi bakal didetek oleh nanti ada organ namanya reseptor, organ-organ reseptor, organ-organ sensor itu tadi. Nah, organ-organ reseptor tadi bakal menangkap adanya perubahan pada lingkungan, yaitu peningkatan intensitas cahaya yang tinggi, bikin mata silau kan. Nah, jadi organ reseptor itu adalah contohnya mata. Nah, mata nanti akan mengirimkan, akan mengubah dia. Pertama mengubah dulu. Perubahan light intensity yang sangat drastis tadi akan diubah menjadi electrical impulse yang akan nanti dibawa oleh sensory neurons menuju ke central nervous system. Dalam kasus ini, nanti yang paling terdekat adalah ke otak. Nah, di otak nanti sistem informasi tentang peningkatan intensitas cahaya yang tinggi ini nanti akan diolah. Dan otak nanti akan memberikan respon. Responnya adalah tangannya suruh nutupin mata atau matanya menutup dan ditutupi oleh tangan. Nah, informasi tentang respons tadi itu nggak serta-merta tiba-tiba datang ke otot yang menggerakkan tangan dan kelopak mata, tapi nanti akan dibawa ya oleh motor neurons dari otak ke organ-organ target tadi yang memerintah, yang nanti akan misalkan menekuk mata, menutup mata, kelopak mata, jadi otot-otot yang ada di kelopak mata dan juga tangan yang menutupi mata yang silauan tadi gitu ya. Itu adalah contoh sederhana nanti gambaran kasar aja tentang bagaimana nervous system bekerja. Dan ini adalah strukturnya. Ya, what do you think is the job of our nervous system? Tujuan dari nervous system itu apa? Secara garis besar coordination system. Itu enables human to react to their surroundings and to coordinate their behavior. Ini lebih ke nervous system sih sebenarnya. Kalau hormon nanti kita bakal mengatur tentang homeostasis, kemudian juga nanti akan mengatur tentang pertumbuhan dan perkembangan. Itu diatur oleh juga nanti hormon bakal berperan juga dalam sistem hormon ya atau endocrine system itu nanti juga berperan dalam merespon terhadap stimulus juga. Tapi lebih ke internal misalnya. Oke, next kita bahas dulu nervous system. How is the nervous system is adapted to carry out its function? Information needs to be sent quickly, and so your nervous system is adapted to send information as electrical impulses via neurons. Nah, jadi kan setiap keputusan terhadap stimulus itu butuh waktu yang sangat sedikit kan. Kita tuh bukan butuh waktu ya, maksudnya membutuhkan jawaban yang secepat-cepatnya kan. Kita nggak bisa tuh lelet. Misalkan tiba-tiba ada motor di depan kita ngebut gitu. Kalau misalkan responnya lelet, otomatis ya kita bisa ketabrak kan. Tapi kalau misalkan kita punya respon yang cepat, punya sistem relaying of information yang cepat, otomatis kita masih punya waktu buat lompat atau menghindari bahaya tersebut. Nah, untuk bisa mencapai kecepatan transfer informasi cepat itu, kita bisa beradaptasi dengan menggunakan electrical impulse, menggunakan impuls listrik, ya, menggunakan sel-sel yang kita sebut sebagai neurons. Neurons ini adalah sel saraf. Sel-sel saraf itu kita sebut sebagai neurons. Nah, neurons itu dibagi menjadi tiga. Ya, beda Mister tadi sebutkan di awal, ini adalah contoh dari sensory neurons. Ya, ada sensory neurons, terus nanti ada motor neurons sama relay neurons. Sensory neurons itu tadi apa? Dia play a role as intermediary between the receptor organ, organ yang menangkap stimulus di luar tubuh kita atau di lingkungan, into the central nervous system. Ya, jadi dia relay information from receptor into central nervous system. Sementara relay neurons ini adalah intermediary between sensory neurons and motor neurons. Berarti ada banyak di mana nih relay neurons? Ada banyak di central nervous system. Ya, di otaknya itu paling atau di spinal cord itu paling banyak relay neurons. Dia intermediary atau penghubung antara sensory neurons dengan motor neurons. Sementara motor neurons berarti apa dia? Dia bakal transfer information ya atau transfer electrical impulse from
central nervous system into effector organs. Effector organs. Oke, jadi di sini ada tambahan glossary yang harus kalian hafalkan. Tadi ada reseptor ya. Reseptor itu adalah organs that detects stimuli atau stimulus. Sementara effector organs itu adalah organs that carry out response produced by central nervous system. Gitu ya. Jadi nanti kita bakal bahas urutan dari impuls saraf itu nanti bakal jalan kemana aja. Nah, sebelumnya kita bakal bahas tentang struktur dari sel neuron. Ini adalah tipikal neuron cell, meskipun nanti bentuknya bisa macam-macam dan bahkan sebenarnya nggak ada saraf yang bentuknya kayak gini banget gitu ya. Karena nanti pasti ada modifikasinya gitu. Entah aksonnya ini ada dua atau macam-macam ya, tergantung jenisnya nanti. Nah, typical neuron cells itu bentuknya kayak gini. Lihat, sel body itu kayak sel yang kita lihat sehari-hari ya, yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Di badan sel ini ada sitoplasma, ada nukleus, ya kan. Nah, tapi di sini di neurons itu ada adaptasinya, yaitu ada bentuk perpanjangan, ya serabut-serabut perpanjangan yang muncul dari sel body, kita sebut sebagai dendrites. Dendrites. Nah, dendrit ini nanti fungsinya adalah untuk menerima impuls dari neuron sebelumnya. Jadi kan ini kan kayak kabel ya neuron itu ya. Nah, kabelnya itu karena nanti apa ya, satu sel neurons ini nggak bisa mengcover panjang seluruh badan kita, maka nanti akan disambung beberapa neurons. Jadi kalau misalkan di sana ada dendrites, akson, terus ada akson terminal, nanti di sini ada dendrit lagi yang menerima electrical impulse dari neuron sebelumnya. Nah, diterima oleh siapa? Diterima oleh dendrit. Nah, terus di sini ada akson. Akson itu adalah elongated part of the neurons. Elongated part. Jadi fungsinya adalah ya karena dia neurons ini fungsinya untuk transmitting electrical impulse, ya berarti harus kayak kabel kan. Harus punya part yang panjang. Dia beradaptasi dengan memiliki part yang memanjang. Nah, part yang memanjang ini kita sebut sebagai akson. Nah, akson itu punya selubung yang berfungsi untuk menutrisi dan juga mempercepat proses dari uh, transmitting of electrical impulse. Namanya adalah fatty sheet or myelin sheet. Selaput myelin ya. Selaput myelin. Selubung myelin, sorry. Selubung myelin. Nah, selubung myelin ini nanti akan menutrisi dan akan mempercepat proses eh, pengiriman dari electrical impulse dari satu neuron ke neuron berikutnya gitu. Dan nanti si akson itu bakal punya akson terminal ya. Akson terminal ini nanti bakal menyalurkan electrical impulse dari neuron sebelumnya ke neuron berikutnya gitu ya. Jadi akson terminal ini akan mengirimkan impuls ke neuron berikutnya. Dendrit itu akan menerima impuls dari neuron sebelumnya. Nah, jarak di antara satu neuron dengan neuron lain, berarti jarak antara ini ya, akson terminal, ya misalkan Mister di sini mau kasih gambar ya, buat menggambarkan. Nah, misalkan di sini ada body cell lagi ya, terus ini ada dendritnya kan. It's, let's say kayak gini, terus ini ada akson lagi. Nah, jarak antara akson terminal dengan dendrit ini kita sebut sebagai sinaps. Sinaps ya. Coba kita. Jadi kira-kira gambar yang tadi ya, yang ini ya. Nah ini. Jarak ini, gambar yang ini tadi itu menggambarkan eh, hubung apa? Penggambaran antara neuron pertama dengan neuron kedua, berarti dari akson terminal ke dendrites. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana nanti proses electrical impulse itu bisa pass down into the next neurons? Ya, pertama,
electrical impulse travels down the axon. Jadi kan tadi dari sini sebelah sini ya, dari sebelah sana kiri kita ini dari badan sel nanti kan dia menerima electrical impulse dari saraf sebelumnya. Nah, terus itu nanti kan mengalir melalui akson sampai ke terminal akson. Nah, then when the electrical impulse reaches the axon terminal, neurotransmitters ini adalah zat-zat kimia yang berperan sebagai eh, apa ya? Involved in passing nerve impulses from one neuron to the next. Jadi neurotransmitter ini adalah zat kimia yang akan digunakan untuk menyalurkan electrical impulse dari first neuron ke second neuron. Jadi kayak eh, ya relaynya gitu ya, kayak relaynya. Jadi kayak kalau misalkan kalian lihat lari apa itu ya, yang pakai tongkat itu ya namanya, jadi lupa. Estafet ya. Lari estafet itu ya tongkatnya itu ya si neurotransmitter ini dia bakal di relay, tongkatnya itu bakal di relay dari satu neuron ke kayaknya itu penggambaran yang bagus ya. Jadi dari satu atlet pelari ke atlet berikutnya itu kan dia bakal ngasih tongkat. Nah, tongkat itu adalah neurotransmitter ini gitu ya. Cuma ya neurotransmitter itu adalah chemicals ya, jadi zat kimia ya, chemicals matter involved in passing nerve impulses from one neuron to the next. Nah, neurotransmitters diffuse across the gap between neurons called synapse, where they bind into the receptors on the second neuron. Nah, nanti neurotransmitter kan bakal diproduce oleh first neuron kan. Dia bakal nanti bakal berdifusi dari akson terminal dari first neuron menuju ke dendrites dari second neuron. The receptor molecules on the second neuron can only bind into specific neurotransmitter. Oh, sorry. Ya, tadi kan terus si neurotransmitter nanti bakal menempel dengan reseptor yang ada di dendrites kan dari second neurons. Nah, reseptornya itu only bind to specific neurotransmitter released from the first neuron. Jadi mereka emang spesifik. Reseptor ini nggak bisa diikat oleh siapapun kecuali neurotransmitter yang dihasilkan oleh first neuron. Ya. Once the neurotransmitters bind into the second neuron, this triggers an electrical impulse in the second neuron. Nah, begitu nanti si neurotransmitter ini menempel dengan reseptor yang ada di dendrit dari second neuron, baru deh nanti electrical impulse-nya aktif di second neuron dan bakal merambat terus dari badan selnya ke akson terminal dia. Di akson terminal dia nanti dia bakal menghasilkan neurotransmitter lagi. Dihasilin terus ke neuron berikutnya, neuron berikutnya, neuron berikutnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah si neurotransmitter itu nanti menempel dengan reseptor, ya kan? Nanti bakal ada beberapa enzim yang akan langsung menghancurkan neurotransmitter tadi. Karena ini nggak bisa lama-lama, men. Jadi neurotransmitter tuh nggak bisa lama-lama menempel dengan reseptor. Alasannya kenapa kira-kira? Mister kasih waktu 5 detik buat memikirkan. Oke, udah 5 detik. Jadi alasannya adalah, kan kalian bayangin ya, tadi kan kalau kalau misalkan eh, let's say misalkan ini kita ngomongin motor neuron ya. Jadi ini dari motor neuron ke motor neuron berikutnya. Atau misalkan dari relay neuron ke motor neuron ya. Jadi udah dapat nih, kita perintah misalkan tadi cahaya terang lewat mata. Terus kita disuruh memerintahkan tangan untuk berkontraksi. Otot-otot yang di tangan kita suruh berkontraksi untuk nutupin mata. Dan otot-otot yang ada di kelopak mata disuruh berkontraksi untuk menutup mata, misalkan. Nah, kalau misalkan perintah yang diberikan itu terlalu lama karena si neurotransmitternya masih nempel di sini kan, kalau misalkan masih nempel di sini berarti akan aktif terus kan ini. Impulsnya ini kan bakal, sorry, Mister Gambar. Nah, jadi kalau misalkan ini ada nempel, ada reseptor ini tiba-tiba ketempelan sama neurotransmitter, otomatis kan dia bakal terus mengaktifasi electrical impulse-nya kan. Akan terus dibawa menuju ke akson. Berarti dia akan terus ngasih, oke, kontraksi, 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 terus gitu. Nah, kalau misalkan ini nggak berhenti-berhenti, ya otomatis akan kontraksi terus kan ototnya.
Berarti bisa menyebabkan apa, Mbak? Ya, bisa menyebabkan kejang atau tegang ototnya ya. Makanya nanti harus di sesegera mungkin harus dihancurkan oleh enzim. Juga nanti ada beberapa neurotransmitter yang bakal di uptake oleh first neuron. Jadi diambil lagi, dibawa pulang. Biar reseptor ini nggak selalu ketempelan sama neurotransmitter. Soalnya bahaya ya kalau misalkan terlalu lama, nanti bisa menyebabkan kejang otot atau ya intinya masalah pada organ-organ efektor gitu ya. Karena impuls yang diberikan itu terus-menerus tidak berhenti-henti. Lanjut. Nah, ini adalah urutan dari bagaimana stimulus nanti akan menghasilkan respon dalam tubuh. Ya, jadi pertama ada stimulus. Ingat, stimulus itu adalah change in the environment, bakal didetek oleh reseptor. Reseptor itu adalah organs that detects the stimulus. And then the electrical impulse ya. Jadi kalau reseptor itu nanti bakal turn stimulus into electrical impulse. Energy in the stimulus into electrical impulse. Jadi tugas dari reseptor adalah mengubah energi yang berada pada stimulus menjadi electrical impulse. Contoh, misalkan tadi lampu sorot tiba-tiba sangat terang, berarti kan energi cahaya. Itu nanti akan diubah menjadi electrical impulse, impuls listrik ya. Sehingga nanti bisa disalurkan ke saraf dan akan bisa disalurkan ke central nervous system atau coordination center gitu. Misalkan suara, berarti kan dari energi bunyi, sound energy kan. Energi bunyi nanti akan diubah menjadi energi electrical impulse. Sehingga nanti bisa disalurkan informasinya ke central nervous system. Jadi gitu ya. Tugas dari reseptor itu adalah selain detect the stimulus, it will turn energy contained in the stimulus into electrical impulse. Then the electrical impulse will pass down into the coordination center via sensory neuron, lewat sensory neuron. Ya. Nah, dari coordination center itu ada apa aja di situ? Ada brain, spinal cord. Di sini bahkan ada pankreas ya, karena nanti pankreas itu salah satu fungsinya adalah controlling the blood glucose in your body. Itu nanti dia bisa apa ya, membuat decision sendiri kapan harus menurunkan, kapan harus meningkatkan blood glucose yang ada di dalam tubuh. Terus nanti dari coordination center bakal diproses kan, terus akan memberikan jawaban. Oke, kita akan ngasih respon ini terhadap stimulus tersebut. It will carried out by motor neuron into the effector organs. Nah, contoh effector organs itu adalah muscles and glands. Glands itu contohnya ya kelenjar ini ya, saliva misalkan. Misalkan stimulusnya adalah ada aroma rendang. Ada aroma rendang atau bakso atau mie ayam. Nah, kan kadang kalian ngiler kan. Nah, ngiler itu adalah respons yang diberikan oleh coordination center terhadap tadi energi. Kalau misalkan bau itu berarti energi apa? Kira-kira. Energi chemical ya, energi kimia. Karena kan bau itu sebetulnya adalah zat kimia yang berada dalam atmosfer. Ya, bebas terbang di atmosfer. Kalau misalkan sampai ke reseptor kita ada di hidung misalkan, ya nanti itu akan diubah menjadi electrical impulse yang akan di relay ke coordination center. Sehingga nanti dari coordination center bakal ngasih jawaban. Ya. Oke, kita kan respon ini. Organ efektornya adalah glands. Ya, jadi ngiler. Responsnya adalah ngiler gitu ya. Next. Nah, selanjutnya ada refleks. Jadi kan ada gerak sadar, ada gerak tak sadar ya. Ada conscious movement, ada unconscious movement. Reflex is one of unconscious movement. Kalau conscious movement kan kita misal eh, pengen belajar atau kita pengen belajar, otomatis nanti kita bakal ngasih perintah ke tangan kita atau ke mana ke kaki kita untuk menggapai sumber dari pembelajaran, misalkan buku atau misalkan dari laptop, HP segala macam gitu kan.
Itu conscious movement karena kita predicted movement ya. Karena kita tahu gerakannya apa yang akan kita lakukan gitu. Sementara unconscious movement ya berarti kita nggak punya kuasa terhadap gerakan yang akan kita lakukan. Automatic and rapid. Dia secara otomatis dan juga cepat. They do not involve the conscious part of the brain. Refleks ya berarti tidak melibatkan bagian sadar dari otak kita. Gitu ya. Contohnya, ini ada knee jerk reflex. Pernah nggak latihan pakai palu refleks? Ya palu terus yang dipukul. Pernah atau nonton kartun deh atau film kan pasti sering ya. Palunya dipukulin ke eh, tempurung lutut kita. Ya, ke tempurung lutut kita dipukulin pakai palu refleks. Nanti kakinya bakal nendang ya kan. Nah, itu namanya knee jerk reflex. Kita nggak punya kuasa tuh terhadap gerakan kaki kita. Mau kita menahan juga, kalau misalkan bagian itu dipukul dengan kekuatan tertentu dan di area yang tepat, ya bakal nendang kakinya gitu. Pupil reflex, ya kan. Kalau misalkan kita disorotin cahaya, otomatisnya pupilnya bakal mengecil untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Ya itu kita nggak punya kuasa juga, mau kita mah terang juga tetap aja nanti bakal mengecil. Nih kalau misalkan di anak kecil ada namanya palmar reflex. Ya, jadi kalau misalkan anak kecil kalian kasih apa aja di tangannya pasti bakal digegem kan. Yaitu adalah gerakan refleks primitif yang akan dimiliki oleh anak-anak dan bakal bakal menghilang nanti ketika dewasa. Ya, jadi refleks itu gerakan yang automatic and rapid. Nah, kalau misalkan refleks, ya itu sebenarnya hampir mirip juga ada stimulus kan change in the environment terus didetek sama reseptor dari reseptor nanti bakal di relay via sensory neuron into relay neuron. Nah, relay neuronnya itu doesn't atau bypass the conscious part of the brain gitu. Dan coordination centernya nggak cuma otak tapi juga spinal cord. Makanya spinal cord itu masuk ke dalam coordination central nervous system karena emang dia bisa jadi relay antara reseptor dengan efektor ya. Jadi kalau misalkan tadi pupil reflex, kalau pupil reflex mah karena central nervous system terdekatnya ada di otak, ya bakal nanti ke otak aja, ke otak tapi tidak melibatkan conscious part of the brain. Kalau kalian tahu conscious part of the brain itu the frontal lobe of the brain itu adalah conscious part of the brain. Itu contains of prediction, terusan juga calculation, itu semuanya ada di frontal lobe. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah gerak refleks, maka nanti itu di bypass, nggak lewat sana, tapi nanti langsung balik lagi ke efektor. Pupilnya bakal mengecil gitu ya. Nah, kalau misalkan di tangan atau di kaki, misalkan tiba-tiba tadi ya, tangan kita tiba-tiba kena apa berdekatan dengan sumber api yang panas gitu, kan langsung narik tangan kita kan. Nah, itu berarti nggak ke kepala, cukup sampai dari saraf sensorinya itu nih bakal ke central nervous system-nya ada di spinal cord. Spinal cord balik lagi ke otot, ya. Jadi kan kalau panas itu kan detektornya, sensornya itu adalah kulit kan, berarti reseptornya itu adalah kulit. Detects the stimulus, perubahan panas yang drastis, nanti bakal direlay oleh sensory neuron ke central nervous system, dalam hal ini berarti ke spinal cord, terus ke motor neuron ke organ efektor, berarti otot-otot yang ada di tangan. Langsung tuh langsung ketarik, ya kan. Nah, kalau misalkan organ-organ yang di bawah-bawah ya berarti nanti ke spinal cord aja kalau refleks. Ini ya, refleks arcus reflex. Itu dimulai dari reseptor ya. Ini misalkan ada candle nih ya, api ya. Reseptor, terus nanti bakal ke sensory neuron, terus ke relay apa namanya relay neuronnya tadi ada di central nervous system ya. Ini spinal cord kalian nih, spinal cord. Nanti langsung ke organ efektor, ketarik tangannya. Gitu ya. The effector muscle carries response. In this case, its movement is away the stimulus. Jadi ya secara alamiah aja ini adalah bentuk survival, adaptasi survival dari manusia gitu. Kalau misalkan ada api ya berarti tangannya akan secara otomatis menjauh, nggak malah mendekat gitu. Ini salah satu bentuk adaptasi. Kita nggak tahu aja tiba-tiba ya udah dapet aja gitu. Nah, look at the picture to describe how information is passed from the sensory neuron to the relay neuron.
Nah, jadi kalau misalkan eh, kita lihat ya, sensory neuron ke relay neuron berarti kan asal dari reseptor mendeteksi stimulus, terus dari reseptor bakal turn the energy contained in the stimulus into electrical impulse. Electrical impulse will be passed down by sensory neuron into relay neuron. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya dari sensory neuron bisa uh, pass the information to relay neuron. Jadi caranya adalah ya pertama si ini kan apa namanya? Terminal akson ya. Terminal akson will produce neurotransmitters, ya kan? Will produce neurotransmitters and then the neurotransmitter will diffuses into the synaptic synapsis gap. After that, the neurotransmitters will bind into the receptors present in the dendrites of the second neuron or the relay neuron. Then the binding between the neurotransmitters and the receptors contained in the dendrites of the relay neuron will activate the transmission of electrical impulse in the relay neuron. Gitu ya urutannya. Nih, ya. Release of chemical from the sensory neuron. Ya, tadi neurotransmitternya diproduce, terus dirilis, chemical crosses di synapse. Si neurotransmitternya bakal diffuses into the synapse and then will be binding with the receptors contained in the dendrites of the relay neuron and then attaches to the receptors of the neuron triggering an electrical signal into the next neuron. Oke, maybe that's all ya for this session. Nanti kalau misalkan kita bertemu, kita bakal bahas lebih lanjut tentang yang ada di buku. Ya, ini Mister mau ngasih dasar-dasar dari nervous system ya, coordination system, khususnya pada nervous system. That's all for today. See you guys.